Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di tema 3, subtema 2. Untuk muatannya yaitu bahasa Indonesia, materinya tentang kalimat efektif pada teks eksplanasi. Nah, untuk mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi, kita harus mengerti apa itu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu pengertiannya adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tentunya ini sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, contohnya kata baku yang kemarin kita sudah pernah bahas yaitu tentang apotek, apa apotik, atlet, apa atlet. Nah, itu adalah penggunaan kata baku. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Kemudian, informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Yang terakhir, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa kita sebut 5W1H. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, tidak menggunakan kata bermakna sama. Yang kedua, tidak bermakna ganda, memiliki ketepatan pemilihan kata. Yang keempat, memiliki kesejajaran bentuk yang konsisten. Yang kelima, memiliki ketegasan makna. Keenam, tidak bersubjek ganda. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi yang tepat. Yang kedelapan, menghindari peletakan kata depan atau preposisi di depan subjek. Yang kesembilan, hemat menggunakan kata. Kesepuluh, menghindari penggunaan kata umum di depan kata khusus. Selanjutnya, kita akan membahasnya ciri-ciri tersebut itu per ciri-ciri, atau kita membahasnya menggunakan contoh agar lebih mudah dipahami. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ciri-ciri tidak menggunakan kata bermakna sama. Nah, contoh yang pertama, ketika saat pulang sekolah aku melihat burung berterbangan. Ketika dan saat ini memiliki makna yang sama, maka lebih efektif jika ketika atau saat itu dihapus salah satu. Menjadi saat pulang sekolah aku melihat burung berterbangan. Ini yang dihapus adalah kata ketika. Contoh kedua, aku akan menyiapkan makanan seandainya jika ia datang ke sini. Kata yang bergaris bawah, seandainya dan jika itu memiliki makna yang sama. Jadi lebih efektif jika diubah menjadi aku akan menyiapkan makanan jika ia datang ke sini. Nah, contoh yang terakhir, menurutnya banyak teman-temannya yang masuk sekolah favorit. Nah, kata banyak dan teman-temannya ini memiliki makna sama. Lebih efektif jika seperti ini. Menurutnya, banyak temannya yang masuk sekolah favorit. Oke, kita lanjut ke ciri yang kedua. Tidak bermakna ganda. Contoh yang pertama, orang malas lewat di sana. Nah, kalimat itu dapat ditafsirkan seperti ini. Jarang ada orang yang mau lewat di sana. Jika kita membacanya seperti ini. Orang malas lewat di sana. Nah, jadi orang-orang itu malas lewat di sana. Nah, untuk makna yang kedua itu seperti ini. Yang mau lewat di sana hanya orang yang malas. Nah, jika kata itu dibaca seperti ini, orang malas lewat di sana. Untuk contoh kedua, buku sejarah baru terbit minggu ini. Ini bermakna ganda atau bermakna seperti ini. Yang pertama, buku sejarah itu baru terbit minggu ini. Jika kita bacanya seperti ini, buku sejarah baru terbit minggu ini. Beda lagi jika kita bacanya seperti ini, buku sejarah baru terbit minggu ini. Nah, buku yang berisi sejarah baru itu baru terbit minggu ini. Sejarahnya yang baru, bukan buku sejarah, tapi sejarah barunya. Nah, ini memiliki makna yang ganda. Kemudian ciri yang selanjutnya memiliki ketepatan pemilihan kata. Contoh yang pertama, ibu sedang membersihkan baju. Nah, penggunaan kata membersihkan itu tidak cocok. Yang cocok adalah mencuci. Ibu sedang mencuci baju. Yang kedua, kakak sedang melihat televisi. Nah, penggunaan kata melihat itu kurang cocok dengan televisi. Nah, berarti kita harus menggantinya menjadi menonton. Jadi kakak sedang menonton televisi. Selanjutnya, ciri memiliki kesejajaran bentuk yang konsisten. Contoh,
Tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan temboknya, memasang listrik, dan pengaturan tata ruang. Kata pengecatan, pemasangan, dan pengaturan itu lebih efektif jika diubah menjadi tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah mengecat tembok, memasang listrik, dan mengatur tata ruang. Selanjutnya, ciri memiliki ketegasan makna. Kalian bersihkanlah lantai dengan sapu. Penggunaan kata kalian bisa dihilangkan agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Seperti ini. Jadi kalimat ini lebih tegas jika kata kalian itu hilang. Menjadi bersihkanlah lantai dengan sapu. Jadi kata ini lebih tegas. Nah, penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Ciri yang selanjutnya tidak bersubjek ganda. Nah, ini tidak efektif. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini lebih efektif jika adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ini subjeknya ganda, ada adik kemudian disebut lagi adik. Ciri selanjutnya, menggunakan konjungsi yang tepat. Konjungsi itu diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, ini contoh yang tidak efektif. Rumahku yang terletak di samping puskesmas. Nah, menjadi efektif jika rumahku terletak di samping puskesmas. Kata yang itu sebenarnya tidak perlu digunakan agar menjadi kalimat yang efektif. Ciri selanjutnya, menghindari peletakan kata depan atau preposisi di depan subjek. Kata depan sendiri memiliki nama lain yaitu preposisi. Sebab penempatannya sendiri memang ada di bagian awal kata. Nah, kata depan ini kemudian akan diikuti oleh kata lainnya, mulai dari kata benda, kata kerja, dan juga kata lain yang memberikan keterangan. Ini contoh yang tidak efektif. Dalam kontrakan ini dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Nah, ini akan lebih efektif jika kontrakan ini dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Kata dalam di depan subjek itu tidak perlu agar menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya, hemat menggunakan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Nah, ini contoh yang tidak efektif. Pak guru sedang membawa buku IPA, buku matematika, dan buku sejarah. Nah, akan lebih efektif jika kata buku selanjutnya itu dihilangkan menjadi Pak guru sedang membawa buku IPA, matematika, dan sejarah. Contoh selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu menghindari penggunaan kata umum di depan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Makna kata umum sifatnya luas. Kata khusus sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperinci atau dijabarkan lagi. Nah, ini kalimat yang tidak efektif. Paman adalah seorang peternak hewan kambing dan sapi. Nah, kata umum ini adalah hewannya, hewan. Padahal kita sudah tahu bahwa kambing dan sapi itu adalah termasuk hewan. Nah, lebih efektif jika diubah menjadi paman adalah seorang peternak kambing dan sapi tanpa menambahkan kata umum di depannya, langsung ke kata khususnya yaitu kambing dan sapi. Nah, untuk kuisnya, merangkum materi yang ada di video tadi, pengertian beserta contohnya tadi seperti apa, dirangkum di buku catatan. Oke, selamat mengerjakan. Untuk materi kali ini, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.